Ternyata ya, Doktif ini di sidang minggu kemarin, kasus DRL yang dilaporkan oleh Doktif, ada pertanyaan dari DRL. Apakah Anda pernah meminta uang sejumlah 250 miliar kepada Ivan? Yang artinya untuk menutupi kesalahan Dr. Chatli pada produknya, tanda kutip ya. Nah, di sidang tetapi Doktif ini nggak mau ngaku. Tetapi dia juga bilang bahwa Ivan lah yang mengajak dia untuk ketemu duluan. Padahal versi Richard Lee yang pertama minta duluan adalah Doktif. Ya, pertemuan Ivan dan Doktif ternyata membicarakan sejumlah nominal. Atas nama kerugian masyarakat, Doktif meminta 250 miliar kepada DRL lewat Ivan. Nah, jadi angka 200 miliar ini ya sebenarnya untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan sendiri. Karena apa? Di sidang kemarin pun 2 minggu lalu Doktif ditanya oleh pengacara DRL, ya, masyarakat mana yang dirugikan oleh produk-produk DRL? Doktif bilang banyak, saya mewakili masyarakat Indonesia yang menjadi korban dari produk DRL. Richard Lee bahkan di podcast dia mengatakan pernah membuat suatu posko pengaduan. Siapapun yang beli produk DRL boleh mengadukan ke posko pengaduan tersebut. Tetapi faktanya di persidangan ditanya, apakah Doktif pernah membuka posko pengaduan? Jawabnya tidak ada. Nah, berarti kan di sidang dan di luar sidang keterangan Doktif ini berbeda-beda. Oke. Terus apa lagi? Berarti 250 miliar itu ternyata keluar dari mulut Doktif atas nama kerugian masyarakat. Sementara Doktif sendiri tidak punya datanya. Doktif sama sekali tidak punya data berapa puluh ribu orang yang membeli produk DRL. Tapi kenapa bisa mengatasnamakan masyarakat dengan total kerugian 250 miliar? Itu perhitungannya dari mana? Atau jangan-jangan itu adalah sejumlah uang yang pernah diminta ke Ivan yang untuk dilanjutkan ke DRL, tetapi tidak disanggupi. Jadinya lah terjadi pelaporan ini, kasus yang dipaksakan. Bener nggak? Ya. Di sidang loh, DRL mengatakan Ivan diminta 250 juta. Di live TikTok setelah sidang itu, Dokter juga mengatakan, ya 250 miliar itu untuk kerugian masyarakat. Sekarang ditanya lagi, masyarakat mana yang dirugikan oleh produk DRL? Katanya lakunya puluhan ribu, ratusan ribu. Tapi saksi di persidangan cuma 2 yang membeli produk DRL. Mana yang lainnya? Saya pikir ya di sidang DRL ini akan dipenuhi ratusan orang para pembeli produk DRL, kan ternyata tidak ada. Berarti dalam kasus ini yang dirugikan hanyalah Doktif. Walaupun dia bukan konsumen ya, dia hanya membeli untuk kemudian diuji, untuk kemudian dikatakan bahwa ini relabeling. Begitu, bukan untuk dipakai. Jadi sebenarnya Doktif ini bukan konsumen dan sama sekali tidak mewakili konsumen karena posko pengaduan itu fiktif, tidak pernah ada. Tapi angka 250 juta itu dari mana? Doktif tidak bisa menjelaskan. Lama-lama Doktif ini cuma mengurusi ya keuntungan dari owner skincare lain. Doktif cuma menghitung keuntungan dan keuntungan. Ingat ya, di sidang itu juga DRL mengatakan bahwa owner dari produk Helwa itu pernah transfer 800 juta, 2 kali transfer loh, 300 juta dan 500 juta, itu ada buktinya. Jadi review Doktif ini berbayar, atau jika ada produk yang berbahaya direview sama dia dan bayar, bisa dinyatakan aman. Ayo, netizen kan akan bertanya-tanya,